Yang kemarin viral dari cuitan Mas Emerson Yunto, seorang aktivis anti korupsi yang bikin tweet, kemudian viral dia menyatakan intinya kota Serang nggak pantas sebagai ibu kota provinsi. Juga dia harus menyiapkan konsep pemanfaatan ruang ini, dan masyarakat juga mempunyai andil terhadap pemanfaatan ruang ini. Gitu. Di sini ada masyarakat kreatif, masyarakat di sekitar sini yang mungkin ada pedagang dan sebagainya, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang santai. Nah, hari ini saya akan berangkat dari yang kemarin viral dari cuitan Mas Emerson Yunto, seorang aktivis anti korupsi yang bikin tweet, kemudian viral dia menyatakan intinya kota Serang nggak pantas sebagai ibu kota provinsi. Nah, kesempatan hari ini saya akan ngobrol dengan salah seorang pengurus Ikatan Arsitektur Indonesia. Gimana kabarnya? Arsitek, bukan arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia. Beliau ini bendahara di pusat, kemudian juga di Banten sebagai ketua satu ya, Bu? Ketua satu. Saya biasanya wilayah Kota Serang. Nah, saya biasa nyebutnya Tenonci. Kalau sebenarnya siapa sih Tenonci ini? Nama lengkapnya dulu, kenalan dulu. Tenonci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Bahari Nonci namanya. Saya biasanya panggilnya Nonci aja. Karena beliau juga penulis, sering ngumpul-ngumpul dengan kita sama penulis. Nah, gimana kabarnya Nonci sekarang? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Ngerespon tweetan kemarin gimana tuh Nonci? Sebagai orang yang lama di Serang, kemudian juga arsitektur yang tata kota, malu atau seperti apa atau? Kalau dibilang malu, ya itu memang apa adanya yang kita realitanya seperti itu. Realitanya memang seperti itu yang kita beberapa kali juga sering bicara, sering ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa teman. Apa sih identitasnya Kota Serang? Nah, itu juga yang pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan, Kota Serang itu identitasnya apa sih? Ya itu, identitasnya adalah tanpa identitas. Identitasnya adalah tanpa identitas. Identitasnya adalah kota tanpa identitas. Nah, belum menentukan arahnya. Kita sering mendengar jargon Kota Serang Madani dan sebagainya. Apa sih Madaninya itu? Madani itu apa? Gitu. Apa? Gitu. Padahal itu maknanya sangat luar biasa. Ya. Gitu ya. Jika jika kita terapkan pada penataan kota gitu, sebenarnya bisa jadi kita bisa combine dengan beberapa teori-teori penataan kota yang ada. Kan kalau ngomong awamnya sih Madani itu peradaban lah, beradab. Masa iya sih macet itu beradab? Masa iya sih ngelihat yang kumuh itu beradab? Masa iya sih sampah berdatakan beradab? Nah, masa iya sampah di mana-mana itu beradab? Nah, jadi Kota Serang ini kota yang identitasnya adalah tanpa identitas. Sementara saat ini mau disebut sebagai kota yang bersejarah, kota sejarah, nggak kelihatan identitas heritage-nya. Ya, mau disebut smart, nggak kelihatan modern-modernnya. Kota pendidikan. Di mana? Gitu. Sebenarnya potensi-potensi untuk itu semua ada. Nah, cuma nggak kemudian ditonjolkan salah satu untuk menjadi identitas. Betul. Nah, kalau Mbak Nonci misalkan boleh diminta usulan, apa nih kira-kira yang paling kuat kemudian ini bisa ditonjolkan loh sebagai identitas? Tadi saya bicara bahwa potensi itu ada semua. Sekarang sudah mulai bermunculan kampus-kampus dan sebagainya. Kalau dia memang mau dikemas menjadi kota pendidikan, jangan setengah-setengah, gitu kan? Cuma memang sekarang apakah memang sudah layak dibilang kota pendidikan? Kalau kita lihat daerah-daerah lain mempunyai istilahnya potensi yang sama besar, gitu kan? Kita perlu menggali di kota ini apa yang menjadi kekuatan dari kota sejarah. Sebenarnya kita punya. Ya. Cuman yang jadi masalah lagi kembali itu apakah pernah dipoles dengan baik gitu ya? Maksudnya bukan hanya sekedar fisik tampilan dari bangunan atau tampilan, tapi memang ditingkatkan mulai dari aktivasi kegiatan kebudayaannya gitu. Apakah sudah menunjang? Kan bukan hanya bicara fisik tapi bicara secara menyeluruh ya, kegiatan di dalamnya itu yang untuk menunjang sebagai kota budaya misalnya, kota sejarah gitu ya. Kemudian
yang lainnya pun juga seperti itu. Perlu mencari sebenarnya pemerintah Kota Serang tentang hal itu. Mas, kemarin misalkan ketika ada cuitan itu Pak Wali Kota melalui Instagramnya memberi jawaban, Kota Serang masih 15 tahun katanya. Masih dipermaklum nggak? Masih mencari itu atau enggak loh, ada juga kota yang masih baru tapi melesat gitu, Mbak. Jelas identitasnya kayak Gorontalo yang dibangun bareng misalkan dengan Provinsi Banten bisa kok. Maka dari itu, kalau menurut saya bukan masalah lama atau pendeknya tahun atau masa ini, karena masa jabatan pemimpin berapa tahun sih? Iya. Gitu kan. Yang diperlukan adalah perencanaan yang matang. Dalam penataan kota itu ada beberapa hal yang tadi berkaitan ya. Mulai dari strategi kebijakan dari penataan kota itu tersendiri, kemudian bagaimana mengelola sarana dan prasarananya. Strategi kebijakan ini di dalamnya juga ada tujuan penataan kota ini apa. Jadi dia harus memunculkan tujuan dari kota kita nih apa gitu loh. Nah, kemudian keluar strategi kebijakannya, kemudian keluar bagaimana penata infrastrukturnya, prasarana dan sarananya yang akhirnya bisa terorganisir dengan baik. Karena salah satu yang dimaksud dengan tata kota yang baik adalah kota itu terorganisir dengan baik sarana dan prasarananya untuk kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Kalau ngomong ini terintegrasi misalkan terencana, transportasinya terintegrasi, dan sebagainya, tempat pelayanannya sampai pemanfaatan dari sarana prasarana yang ada. Seperti itu. Dan pengendaliannya. Mbak Nonci belum melihat hal itu. Ada tapi tidak maksimal. Kalau menurut saya sudah ada tapi tidak maksimal. Seperti ini kita sekarang duduk di taman ruang publik nih, ruang publik Kota Serang yang istilahnya sebenarnya termasuk salah satu ruang publik yang legend ya. Taman Sari, kita berada di sini. Dia sudah berkali-kali beralih fungsi. Pernah jadi pasar. Pasar burung, pasar tradisional, pasar bunga dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang kembali fungsinya menjadi taman, ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik yang harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sudah terdesain dengan baik harusnya gitu kan. Nah, sampai di sini saya lihat dari beberapa perencanaan yang ada di sini belum ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pengendalian. Betul. Setelah jadi taman mau diapain? Nah, di sini kita juga tidak bisa langsung ini semuanya kita tujukan kepada pemerintah. Pemerintah itu memang sebagai regulator, dia menyiapkan infrastruktur dan sebagainya, dan juga dia harus menyiapkan konsep pemanfaatan ruang ini, dan masyarakat juga mempunyai andil terhadap pemanfaatan ruang ini. Gitu. Di sini ada masyarakat kreatif, masyarakat di sekitar sini yang mungkin ada pedagang dan sebagainya, itu bisa berkolaborasi di taman ini, bisa difungsikan gitu kan salah satunya. Misalnya contoh sederhana untuk pemanfaatan ruang itu tanpa ada semacam kekhawatiran pemerintah ketika kalau masyarakatnya banyak, kumuh lagi. Padahal kalau didiamkan pun pada copot juga nih, pada rusak. Tadi kan saya bilang bukan hanya pemanfaatan dan pengendalian. Oke. Seperti itu. Jadi, nah ini yang kalau saya bilang belum ada satu sinergi. Gitu loh. Jadi sudah dibangun, dimanfaatkan dan dikendalikan pengendalian ini. Nah, pengendalian ini yang terkadang mungkin pemerintah nih istilahnya agak kurang tegas kalau menurut saya dalam pengendalian di ruang terbuka publik yang ada di Kota Serang, termasuk pemanfaatannya. Oke. Belum ada semacam perencanaan lanjutan dari setelah penataan ini. Ada itu terkait pemanfaatannya. Nggak ada ngobrol misalkan dengan anak-anak muda kreatifnya. Tuh, taman udah ada tuh, kamu bikin event apa, kemudian ini juga benar-benar taman ini ya betul-betul dimanfaatkan buat publik gitu. Mungkin belum ada ya. Saya juga belum ada. Mungkin insya Allah besok mungkin setelah nonton podcast mikir nih gimana ngajak-ngajak anak kreatif supaya di sini rame, tetap tertata, baik segala macam. Nah, Mbak Nonci, kalau Mbak Nonci ngelihat Kota Serang, kita masih umum dulu lah, belum per detail sekarang ini. Emang seberapa tidak pantasnya Kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi, atau buat masyarakatnya lah, kemarin misalkan di netizen mengiyakan
macet lah, gelap lah, infrastruktur masih jalan berlobang di mana-mana kayak gitu. Ini juga berkaitan dengan kemarin hasil survei masyarakat Banten sekarang yang indeks kebahagiaannya, indeks bahagia karena paling rendah ya. keluar rumah sampah, malam-malam keluar gelap, mau main ke tempat ruang publik minim. Seperti apa, Mbak? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin jangan sampai, ini hanya praduga kita, bahwa Kota Serang ini bisa jadi kalau dia tidak membenahi dirinya sendiri akan menjadi kota yang gagal. Oke. Gitu ya. Karena pembenahan terhadap kota itu bukan hanya berbicara masalah infrastruktur, betul, tapi juga berbicara mengenai masyarakatnya di dalamnya, mengenai pemerintahnya, gitu kan. Apakah sudah terorganisir dan sudah tersinergikan dengan baik itu pengelolaan sampahnya? Kalau sampai kita melihat sampah masih ada di mana-mana, kemudian kemacetan banyak, berarti ada sesuatu yang salah. Di mana salahnya? Itu yang perlu diuraikan ya. Kalau benang kusut itu perlu ditarik dengan beberapa kajian gitu kan. Apa sih permasalahan di Kota Serang ini? Banyak sekali PR-nya kalau kita lihat. Apa aja di antaranya ya? Kemacetan, Oke. ruang parkir ya, terutama yang menyebabkan apa? Parkir itu masih menggunakan bahu jalan. Kita lihat tidak ada kantong-kantong parkir. Betul. Kalau ada event di alun-alun, ya udah wajib macet. Nggak ada macetnya event aja. Sekota Serang. Padahal eventnya di alun-alun, macetnya Sekota Serang. Nggak ada event aja macet, apalagi kalau di event kemarin ada event. Jadi kita tidak punya kantong-kantong parkir atau bangunan parkir, gedung parkir publik ya, yang bisa digunakan bersama. Nah itu belum ada. Mungkin bisa pemerintah kota bisa mulai berpikir merencanakan hal tersebut, dan kemudian diperkuat juga oleh regulasi terhadap bangunan-bangunan gedung yang ada di Kota Serang. Untuk bangunan baru mungkin perizinannya harus bisa, jika dia ingin membangun gedung atau bangun bangunan, dia harus bisa menyediakan berapa jumlah parkir kendaraan. Okay. Terutama untuk bangunan-bangunan kantor dan sebagainya. Coba kita lihat di sepanjang jalan ini. Sepertinya minim, dan itu berarti kan mereka juga tidak mengeluarkan kajian perhitungan untuk parkir bagi pemilik bangunan gedung. Jadi itu akhirnya parkir di bahu jalan atau di trotoar yang seharusnya buat orang jalan. Sekarang ini lucunya trotoar dipakai buat parkir kalau di Kota Serang. Dan itu mereka mungkin si pengguna kendaraan berpikir daripada saya mengganggu jalan macet, mendingan di trotoar. Padahal trotoar itu adalah milik pejalan kaki. Dosanya gitu. dua kali. Dosanya 2 kali. Lucu ya. Trotoar untuk buat jalan, harusnya buat yang orang disabilitas segala macam, di situ malah buat parkir. Jadi seperti itu, Mas. Benar sih, saya punya temen, dia lama di Serang sampai tua dan mau pensiun, saya ke pensiun. Tiba-tiba dia pengen pindah ke Jogja. Padahal di hasil survei bahwa Jogja itu katanya adalah daerah miskin tapi bahagia. Sementara Serang yang tingkat pendapatannya lumayan tinggi, secara ekonomi bagus, tapi masyarakat tidak bahagia. Ini ada apa ini sebetulnya? Jangan-jangan Jogja emang asik buat publiknya atau seperti apa? Iya, dia banyak ruang-ruang publik yang di maintenance oleh pemerintah kalau di Jogja gitu. Nah ini yang sebenarnya pemerintah harus banyak titik-titik ruang terbuka publik di Kota Serang ya, Taman Sari, alun-alun, stadion gitu. Itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Ada hutan kota sekarang. Kalau nggak salah perencanaan dari Pemkot yang sekarang pun akan ada taman-taman kota di setiap kecamatan. Gitu, itu udah di warung pojok baru dibikin juga tuh Taman Cantelan. Iya, Taman Cantelan. Sekarang sudah ada juga di mana tuh di perempatan Ciceri itu. Kantor Kominfo ya. Nah, itu sudah ada tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Terus bagaimana mengangkat masyarakat asli misalnya yang memang tadi kita bicara masalah pasar dan sebagainya, itu belum diangkat secara maksimal, belum ditata secara maksimal gitu kan. Kenapa sih nggak bisa kita itu datang ke Kota Serang menikmati pasar itu gitu loh. Menikmati pasar itu tanpa adanya kekumuhan dan sebagainya gitu. Padahal kemudian kita jalan ke Royal,
itu hal yang dari zaman baheula kan. Royal itu legend lah. Legend lah kita Taman Balaga Sari Siroy udah ada ya. Taman Sari Royal di Pasar Lama itu kan legend. Nah, itu ditata dengan baik gitu loh. Jadi tidak usah mereka dipindahkan, memang mereka itu bagian dari kekhasan kota. Dulu Malioboro ya ada PKL, tapi tertata. Gitu, tertata. Terus mungkin itu dibuat karena ini banyak akses ya, mungkin itu bisa dibuat bebas kendaraan gitu kan. Jadi bisa hanya untuk pejalan kaki sambil menikmati toko-toko di situ gitu, sambil direvitalisasi di koridor dari ini bisa jadi kekhasan kota itu. Royal itu seharusnya Royal Pasar Lama dan tapi ya tadi pertanyaannya, kalau itu ditutup mereka parkirnya di mana? Kantong parkirnya nggak ada. Nggak ada kantong parkir. Karena nggak ada kantong parkir itu, mau parkirnya di mana? Iya, kan kalau Lebaran aja itu jedogan. Bisa ditutup jedogan kan? Itu baru satu malam. Kalau misalkan tiap malam mau parkir di mana gitu? Itu harus direncanakan kantong parkir yang pertama. Itu tadi ya PR pertama, parkir. Yang kedua banjir. Banjir ini kenapa selalu hal terjadi? Banjir ada dua macam ya, ada yang katanya genangan, yang mungkin banjir kalau hujan deras datang cuman sebentar terus hilang. Yang satu lagi memang banjir yang di koridor atau di sepanjang aliran daerah aliran sungai. Nah, kalau yang banjir di kota ini perlu kita cermati bagaimana saluran drainase kota, saluran air kota. Apakah kita sudah mempunyai saluran air makro, perencanaan saluran air makro? Kalaupun sudah mulai diimplementasikan dulu. Gitu. Jadi, apakah benar nih sudah ada, memang terintegrasi sampai dia dialirkan? Betul. Nah, yang ada nanti mungkin perencanaan sini beda. Sini tutup. Elevasi. Tutup. Nah, seperti itu. Jadi cuma gorong-gorong yang mampet. Kita harus punya master plan mengenai perencanaan air hujan tersebut. Kemudian banyak hal ya selain itu. Kemudian kita lihat regulasi kita nih apakah sudah memang terpenuhi semua ya. Sebenarnya itu untuk memudahkan pemerintah kota dan kabupaten, baik itu terkait masalah RDTR, RTBL. Nah itu jika perencanaan tersebut sudah dipenuhi, mudah-mudahan bisa sesuai dan sinkron gitu dengan penataan kota yang ada di kota kabupaten. Seperti itu, Mas. Nah, kalau tadi juga kan sempat ngobrol, hal yang paling mendasar deh supaya minimal di tahun-tahun mendatang, karena ya perbincangan kita ini juga sebetulnya supaya ada pembenahan di kota. Biar tahun depan minimal kalau yang kemarin enggak pantas, mulai pantas gitu, walaupun belum pantas gitu, apa yang harus mulai ini sedikit-sedikit dong ditata nih kota Serang nih, kayak gitu, jangan apa gitu tuh. Kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan sesuatu, cuman mungkin belum maksimal. Karena dalam setiap tahun pasti mereka melakukan perencanaan dong. Memang yang akan terlihat oleh masyarakat langsung terlihat adalah perencanaan infrastruktur. Sedangkan tujuan perencanaan kota itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa salah satunya adalah saat itu tadi perencanaan tata ruang wilayah, baik itu wilayah pusat provinsi maupun kabupaten kota. Kita yang berada di kabupaten kotanya. Keterpaduannya ini perlu sinergi, kolaborasi dan sinergi. Kemudian pemanfaatan ruang dari ruang udara, darat maupun ruang bawah tanahnya untuk sarana dan prasarana. Nah itu harus sinergi juga, harus ada keterpaduan. Jangan sampai ini beberapa kali terjadi di beberapa kota, pemanfaatan ruang bawah itu baik itu untuk jaringan energi, sarana prasarana tuh ya, masuk di situ transportasi dan sebagainya yang tidak terpadu. Di sini dibangun, habis ditutup, habis dibikin jalan, bongkar lagi. Nah, gitu. Itu kadang-kadang hari ini bongkar buat kabel A, besok buat ditutup, besok lagi digali lagi. Gitu. Nah, itu berarti belum ada keterpaduan, belum ada sama gitu kan. Kemudian bagaimana mengatur keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan manusia. Menciptakan keharmonisan nih antara
yang sudah ada kan, kalau kita lihat di kalau nggak salah di RT RW kita kan sudah ada hutan kota, udah ada apa. Nah, keterpaduan antara lingkungan alam yang sudah disediakan di Kota Serang ini dengan lingkungan buatan yang dibuat oleh perencana, baik kami dari arsitek maupun dari masyarakat luas terhadap lingkungan sekitarnya, itu yang istilahnya perlu ditingkatkan lagi. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan manusia masyarakat di Kota Serang itu banyak, dan termasuk bagaimana tadi pemanfaatan kegiatan-kegiatan yang masyarakat bisa, kalau itu semua ada, masyarakat tuh akan bisa menikmati perencanaan yang baik itu gitu loh, Mas. Selama ini kan kayaknya sporadis ya, direncanakan di sini, tapi ini malah yang ya misalkan ya maaf, penataan pedagang kaki lima di stadion pindahkan ke Kapandean, kemudian nggak menyelesaikan yang di stadion, ya. Kemudian menata di Kapandean, tanpa malah dua-duanya jadi sekarang menjadi prihatin juga gitu, bukan menyelesaikan masalah malah. Bukan, betul. Karena pada saat itu juga kita sempat ramai waktu itu ya, mengenai penataan. Kita nggak masalah mungkin pedagang untuk dipindahkan. Memang kalau memang ditata benar-benar ditata dan disiapkan. Waktu itu kan belum siap. Pada saat itu kita baru belum siap, baru owning sama baru pemadatan ya kalau nggak salah. Dan kemudian apakah setelah itu diikuti oleh tadi pengendalian? Mungkin hanya 1-2 hari, 3 hari pengendalian di stadion itu. Setelah itu tinggal muncul lagi kan. Nah, berbeda halnya stadion dengan mana? Royal. Stadion mungkin pedagang-pedagang. Jadi kita begini, berbicara mengenai penataan itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa meningkatkan atau revitalisasi lah istilahnya, meningkatkan kualitas dari lingkungan tersebut. Yang kedua adalah memindahkan adalah cara kedua. Nah, mungkin kalau di Royal dan sekitarnya kita bisa meningkatkan, tapi mungkin kalau kasus di stadion bisa. Ya, karena pedagang juga mereka sebetulnya bukan dalam penting bukan pedagang tetap di situ, itu kan yang mobile seperti bisa. Kalaupun memang mereka di stadion memang sudah ditetapkan untuk pedagang gitu, misalnya ada zona olahraga dan ada zona untuk UMKM dan sebagainya, bisa saja. Asal juga ditata gitu. Yang jadi masalah kan saat ini di situ mau kemana pun macet. Ya, ada yang ngegelar dagangannya di pinggir jalan sekarang. Seperti itu. Sebenarnya sah-sah aja di sana dibuat perencanaan daerah mungkin untuk olahraga pagi atau olahraga sore dari masyarakat sekitar. Kan sana pusat ini ya, olahraga ya. Kalau kita lihat di RDTR-nya juga untuk sarana olahraga. Kemudian bisa juga di sekitarnya itu sebagai pendukungnya, gitu kan, untuk masyarakat UMKM tersebut. Mbak, kalau dulu misalkan ada semacam lelucon, kalau mau pengen tahu Banten dari Jakarta itu gampang, tidur juga bisa ketahuan. Kalau naik mobil udah gejluk udah nyampe itu Banten. Kalau di daerah lain misalkan, kita kalau ke Bali misalkan, kita akan merasakan. Ada satu lagi. Apa tuh sekarang? Lihat toilet nih. Kalau ternyata pasti kotor. Kalau kita ke rest area mana? Kalau di daerah sana toiletnya bersih-bersih. Kalau kita sampai di sini udah nyampe rest areanya, udah mau masuk ke Banten. Kalau di daerah lain kan bisa kita ke Bali, kita merem pun, kita akan mencium aroma khas orang Bali itu. Mungkin dari bunga, dari dupa persembayangan segala macam, kemudian musik segala macam. Kita di kendaraan juga dengerin gitu. Di Jogja misalkan, warung-warung misalkan ada gamelan apa segala macam. Nah, kalau Serang ya tadi kita udah nggak tanpa identitas kayak gitu. Harus dibangun mulai seperti apa tuh? Kayak sekarang misalkan kantor-kantor pemerintahan aja kan sporadis ngebangun itu dengan arsitektur yang macam-macam gitu. Nggak ada kekhasan bahwa ini Banten loh. Ya. Kayak gitu, minimal gerbangnya kayak gitu kan, atau minimal cungkupnya. Sebenarnya tidak harus mentah-mentah itu dipakai. Ya. Gitu ya. Tapi ada kekhasan itu kan perlu. Tapi ada kekhasan ataupun konsep
yang dipakai dari itu bisa diinisiasi oleh pemerintah daerah gitu ya. Hal-hal apa sih yang menjadi kekhasan dari kalau di Bali memang sudah ada regulasi daerah terkait bangunan ya, sampai tinggi bangunan keboleh lebihin pohon kelapa. Pokoknya adalah dia punya kelokalan, kearifan lokal terhadap perencanaan baik itu building maupun perencanaan kotanya. Nah, di Banten ini bisa saja pemerintah kota mengeluarkan ini kalau di ini harus mengambil elemen ini, tapi bukan dengan berarti ini bentuk ini langsung caplok taruh situ, ya, tidak enggak gitu. Juga kan enggak juga seperti itu gitu kan. Jadi seperti itu sih. Yang jelas pemerintah ini harus pintar-pintar meramu, Mas. Kan dia semacam kalau orang jualan bubur, dia bubur cenil tuh. Nah, ini supaya jadi enak. Komposisinya pas gitu kan. Dia punya elemen punya dinas-dinas yang terkait, ada dinas pariwisata, dinas kebudayaan, kemudian pendidikan, kemudian ada yang baik mengurusi infrastruktur juga ada. Nah, kalau itu dikolaborasikan dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal, bukan tidak mungkin gitu. Yang diperlukan sinergitas juga di mereka yang melibatkan masyarakat. Itu yang pelibatan masyarakat ini yang perlu lebih ditingkatkan, bukan hanya sekedar seremonial ya. Gitu. Maksud saya bukan hanya sekedar mereka diundang rapat bukan gitu, tapi memang atau mungkin perlu juga ini nih dari masyarakat sendiri memunculkan ide identitas itu. Aware terhadap kotanya. Sekarang percuma juga pemerintah kota sudah meramu enak-enak, tapi masyarakat atau kita penikmat makanan tersebut tidak mau menikmati. Taman udah ada tapi enggak. Jadi masyarakat juga harus aware terhadap kotanya. Selama ini mungkin kita hanya menyalahkan pemerintah gitu gini, tapi kita sendiri sebagai masyarakat nggak aware gitu terhadap kotanya. Atau juga karena misalkan masyarakat tidak tahu informasinya. Misalkan kalau mau main di alun-alun harus seperti apa sih prosedurnya, izinnya, itu kan masih banyak masyarakat yang nggak tahu. Kalau misalkan kita ngeband atau pameran lukisan atau diskusi harus izin atau tidak. Kalau izin ke siapa? Kalau izin harus bayar enggak? Itu kan juga kalau kita sebagai masyarakat bertanya-tanya tidak tahu, berarti ada sesuatu hal kan? Iya, yang tidak komunikasinya terputus. Betul, berarti pemerintah ini harus di mana nih saya harus benahi atau saya harus tingkatkan. Berarti dari segi informasi, dari segi informasi terhadap masyarakat kan, berarti dinas apa yang berperan di situ untuk memberikan informasi publik tersebut. Karena sekarang kan ada keterbukaan informasi publik kan. Betul. Kayak contoh misalkan beberapa hari yang lalu saya gelar pelatihan dengan mahasiswa. Waktu itu saya pinjam tempat di salah satu dinas. Itu free. Bagus dari suara aulanya. Nah, mahasiswa itu tanya, "Kang, ini bayar enggak?" "Enggak," saya bilang. Enak ya sewa pinjam tempat di sini nggak bayar. Selama ini mahasiswa kadang-kadang sewa tempat aula sekarang udah bayar segala macam kayak gitu. Nah, ini kan kadang-kadang mahasiswa ternyata nggak tahu loh ada aula dinas yang bisa dipinjam nggak harus bayar kayak gitu ya. Kalau ngasih tukang kebersihan segala macam operator itu wajar kayak gitu. Nah, kayak gitu ada informasi yang terputus, atau kalau pakai alun-alun seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu kan yang nggak tahu. Nah, ini juga ya masyarakatnya harus aware, tapi juga harus terkomunikasikan mungkin. Terkomunikasi gimana sih kalau kita mau pakai alun-alun tuh? Jangan sampai kita bikin pameran tiba-tiba dia obrak-abrik karena melanggar aturan. Sering ya. Masyarakat karena masyarakat nggak tahu kayak gitu. Nah, ini juga yang harus diinformasikan. Kan Onci? Kayak misalkan mungkin sekarang lebih tadi sih sentil-sentilan misalkan tentang kayak pedagang di Royal, Pasar Lama yang sebetulnya sudah legend seharusnya bisa dijual kayak gitu. Kayak Taman Sari itu udah legend lah. Semenjak saya kecil itu udah ngedenger loh. Sudah ngedenger Taman. Iya, nonton di Merdeka di mana tempatnya dan legend tempatnya dan iya, dan beberapa bangunan juga ya walaupun sudah ada yang modern segala macam masih ada beberapa yang masih khas gitu, masih jadul. Nah, kan kayak gini, mereka berkunjung di kota Serang, tapi nginepnya nggak di Serang. Nginepnya malah kebanyakan di Tangsel. Mereka cukup pagi-pagi jam 8 datang naik bus ke sini, rombongan 1 jam pulang. Karena pemerintah kota Serang, nah ini lagi-lagi kemasan. Perlu ada strategi kemasan terhadap
meningkatkan daya tarik Kota Serang. Padahal Kota Serang ini hidup loh sampai malam, sampai tengah malam. Baik wisata kulinernya dan sebagainya. Iya. Nah, kenapa dia tidak dikemas? Jadi orang tuh tahu. Jadi orang tuh ngapain Serang, udah nginep aja pulang balik. Tapi kalau dikemas, di sini ada sebuah kegiatan yang dikemas oleh pemerintah dan masyarakatnya, masyarakat terlibat. Kan mereka saya sayang dong kalau pulang ini ketinggalan event itu kayak gitu. Seperti itu. Karena kalender event aja misalkan kita nggak ada. Kayak misalkan tadi saya mungkin ada tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Mungkin. Kayaknya saya belum lihat, belum mendengar. Ya? Kayak misalnya gini, tadi saya cerita tentang teman saya Kang Heri Latif. Setelah dilibatkan lama, tiba-tiba Kang Heri Latif, Jing saya pengen nonton debus. Nggak tahu di mana nyarinya. Saya harus nonton di mana? Kita nggak mungkin datang ke Padepokan ujug-ujug minta dipertunjukkan debus. Dan itu kan ya bukannya komersial, atau kita kan harus ngasih sesuatu ke situ dan kita nggak tahu biaya seberapa. Betul. Atau misalkan ada anggota dewan, kita pengen lihat dong pertunjukan ini. Nggak bisa. Nggak ada kalender event. Misalkan malam ini nonton debus, besok nonton terbang gede, malam ini nonton apa. Jadi saya mau cerita nih ya. Saya pernah sekolah SMA di Banyuwangi. SMA saya karena ikut orang tua pindah-pindah Banyuwangi. Dulu Banyuwangi itu kota kecil yang mungkin lebih kecil dari kota Serang. Tapi sekarang kan Banyuwangi itu sampai ada event ilmu hitam dan ilmu hitam dari segala yang magic itu juga ada event. Itu mirip dengan kota Serang. Mulai dari budayanya, hampir mirip, sama-sama di ujung Pulau Jawa ya, gitu. Terus dia tuh kebudayaannya pun hampir sama. Iya, yang magicnya juga sampai itu dibikin festival, dibikin pertunjukan. Dulu nggak seperti itu. Dulu dia ada satu pabrik kertas yang sudah mau mati dulu tuh Mas di sana. Istilahnya APBD-nya kecil, mereka bilang juga kan, hanya berpangku pada nelayan waktu itu. Nah, berarti di sini kenapa dia bisa berkembang? Pada saat itu pemimpin daerahnya mungkin inovatif, kreatif. Zaman Pak Aswar kalau nggak salah. Nah, mereka membuat sebuah konsep yang baik, menata infrastrukturnya, ngajak benar-benar istilahnya perencana-perencana. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan per project, tapi memanggil perencana, arsitek-arsitek yang benar-benar istilahnya mempunyai kapabilitas yang baik. Kemudian teman-teman event dirangkul. Jadi dia mengemas infrastruktur maupun pemanfaatannya, aktivasi kegiatan kreatifnya di situ dengan cukup baik. Sampai akhirnya keluar dan itu diguyup bareng-bareng oleh kedinasan. Jadi mereka tuh sama-sama seperti memiliki kota ini bukan karena saya nih program dinas saya gitu loh. Iya. Bukan ini, tapi ini benar-benar dikemas dengan baik, akhirnya dijual. Akhirnya sekarang mungkin APBD mereka yang terbesar adalah dari pariwisata. Gitu. Yang mereka juga nggak punya tadinya, kayak Kota Serang dibilangnya mungkin APBD-nya tadinya kecil gitu. Sekarang luar biasa. Ya, dengan kunjungan wisatawan terus dibuat jalan juga bersih sekarang di sana. Nggak dulu mungkin debu kelihatan, sekarang bersih loh. Terus pariwisata tuh dia punya kalender dan dia inovasi. Pernah kebayang nggak ada musik jazz di gunung? Ya. Gitu, dia bikin festival jazz di gunung di Ijen, festival jazz di mana namanya di pantai. Kemudian dari tradisionalnya dia mengemas ada tarian 1000 gandrung, karena tari gandrung adalah yang mempunyai keunggulan di sana. Itu dia harus mencari keunggulan kita. Misalnya debus, kenapa kita nggak bikin sesuatu hal yang menarik sehingga ada event, baik itu event secara reguler ya, bisa itu tahunan, bulanan maupun mingguan. Kemudian mereka mengemas kampung wisatanya, kayak masyarakat Baduy kalau di sini, di sana dulu kalau nggak salah kampung Kemiren. Jadi benar-benar dikemas, jadi masyarakat penasaran nih. Dan itu dijadikan daya tarik wisata yang benar-benar menarik karena disupport oleh berbagai macam hal. Gitu Mas, direncanakan dengan baik. Dan itu kan nggak harus semuanya oleh pemerintah. Enggak harus. Iya kan ada pihak kan swasta. Kan ada kerjasama dengan badan usaha. Bisa dilakukan. Jadi enggak lagi CSA, beralasan. BUMN. Enggak beralasan APBD-nya minim. Nah itu dia. Enggak, kita kekurangan dana untuk ini. Ya kenapa nggak dikerjasamakan? Kita kan bisa memungkinkan hal itu. Ya. Mungkin kalau sekarang memasuki usia 16 tahun Kota Serang segala macam, dan provinsi udah hampir 25 tahun, sekarang udah hampir 24 tahun.
masa mau kayak gini-gini terus, Iya. benar sih. Nah, apa yang harus dimulai oleh Pemkab Serang dan didukung oleh Pemprov, dan harusnya pusat juga memerhatikan ini, apa yang harus dimulai untuk perbaikan ini? Kalau Di mulai antara segala keserutan gitu. keruwetan ini, Segala jadi macam harus keruwetan, diuraikan, transportasi lah, banjir, sanita saya yakin pemerintah Kota Serang tuh sebenarnya sudah punya perencanaan. Gitu. Tapi bagaimana mengimplementasikan si perencanaan ini ke hal yang lebih detail dan langsung langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Mungkin pertama dari infrastruktur tadi, setelah itu disupport oleh kegiatan di masyarakatnya. Seperti itu. Dan yang terpenting dari itu semua adalah niat baik, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Good governance yang baik, kemudian ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, gitu kan, akhirnya saling mendukung. Bagaimana pemerintah pun bisa bergerak kalau masyarakat tidak percaya. Seperti itu kan. Masalah pemerintah bikin ini, masyarakat juga kita nggak minta itu, tapi minta yang lain. Saya yakin orang-orang di Kota Serang, baik itu yang di pemerintahan maupun di masyarakat secara sipil, itu kreatif, saya yakin. Cuma apakah sudah tersalurkan atau sudah bisa diimplementasikan, itu cara mengkonekkan itu, apa program pemerintah dengan keinginan publik itu seperti apa seharusnya itu, supaya ini connect nih, kita bangun ruang publik ini buat kalian. Nah, kalian silakan isi. Ini kan yang kayak semacam belum permasalahannya adalah komunikasi gitu. Berarti. Berarti perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi lah, atau itu dengan antar mereka maupun dengan masyarakat. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan komunitas-komunitas. Mungkin saat ini baru ke salah satu komunitas. Perluaslah jaringan tersebut. Sering-sering ngopi lah. Sering gitu, baik dengan masyarakat sipil, mahasiswa dan sebagainya. Komunitas. Banyak komunitas di Banten, banyak orang-orang kreatif, ada forumnya segala macam. Nah, ini yang harus dikonekkan. Banyak orang hebat sebenarnya di Banten. Nah, itu kreatif, cuma baru sendiri-sendiri nih. Nah, gitu. Kenapa tuh belum terikat, kemudian ini menjadi sapu yang kuat gitu, menjadi sesuatu yang kuat, akhirnya yang ahli arsitektur bagus, orang teater ini semua bersatu. Sebenarnya kalau dari forum dari itu sudah ada ya, forum ekonomi kreatif yang digawangi Mas Andi Suhut gitu ya. Saat ini itu sudah ada 17 sektor ekonomi kreatif, itu bisa dirangkul oleh pemerintah gitu. Misalnya saling terkoneksi, walaupun ada komunitas lain diajak ngobrol, diajaklah ngopi-ngopi tadi bareng, membuat sebuah konsep yang baik gitu. Jangan mengeksklusifkan diri. Nah, gitu. Itu kan bisa dengan ngobrol nyantai di taman seperti ini, lihat ternyata nih ada yang rusak. Kapan-kapan kayak begini. Nah, iya, ngelihat ini Pak, ininya rusak Pak. Ada yang ternyata ada yang bisa lo ngebenerin ini nih, kita bisa bikin ini nih, nggak usah bayar. Kayak gitu. Jadi gini, turun untuk ke masyarakat. Saya tidak mengkritisi. Oke lah, banyak ya di medsos gitu. Pak Wali misalnya hanya datang ke undangan-undangan gitu ya, nggak salah. Orang diundang itu wajib, diundang itu wajib hadir kalau sempat. Sambil jalan mungkin dia sambil jalan ke undangan, mungkin dia sambil melihat, ini ada yang kurang di daerah sini, itu bagus gitu. Yuk dilebarin lagi jangkauannya gitu loh. Undangan sekali-kali ke komunitas juga, diskusi, melihat langsung kayak gitu. Ternyata Taman Sari udah dibangun, ternyata masih harus diperbaiki nih, kayak gitu tuh. Anak biar anak-anak kalau nongkrong ternyata nggak ada tempat ngopinya, dibikin tempat ngopi, listriknya nggak ada, colokannya nggak ada, gitu ya. Lampunya. Oke, Mbak Doci, kita udah nggak ngerasa ngobrol cukup lama. Mungkin kalau pesan terakhir janganlah apa masukan atau saran Mbak Nonci, ya kita harapkan sih bahwa Kota Serang ke depan mulai dibaiki, ditata, kemudian dimanfaatkan ruang-ruang publik akan menjadi semakin baik. Tujuan akhirnya kan supaya masyarakat bahagia, supaya indeks yang kemarin masyarakat Banten tidak bahagia mulai sedikit lah naik menjadi sedikit bahagia banget kayak gitu. Bahagia banget. Nah, seperti apa saran atau masukan dari Mbak Nonci? Saran saya, ternyata setelah saya lihat kan permasalahannya di semua ini adalah keterbukaan, komunikasi, keterbukaan dan sebagainya.
saling terbuka antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan bisa mendukung, mensupport pemerintah bisa dengan kewenangannya bisa juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menggunakan perencanaan kotanya gitu. Jadi bukan hanya membangun sebuah monumen, tapi membangun sebuah peradaban. Oke, madani itu, peradaban itu. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nonzi. Saya mengajak pesawat cuan Banten News betul-betul memanfaatkan ruang-ruang publik ini bebarengan menjaga kota ini menjadi semakin lebih baik, makin tertata, agar kota Serang tidak lagi disebut sebagai kota yang nggak pantas, tapi menjadi kota yang benar-benar madani, kota-kota yang beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.